Sarana Cendekia, yang terhormat Bapak Ibu SMK Al-Azhar Sepuh Banyuwangi yang telah hadir, dan juga teman-temanku semuanya, adik-adik yang cantik-cantik yang saya banggakan yang datang di Cipta Sarana Cendekia ini. Baik teman-teman semuanya, dalam acara kunjungan industri kali ini nanti akan kita buka dengan acara pembukaan terlebih dahulu, kemudian doa bersama. Setelah itu sambutan-sambutan, dilanjutkan penyerahan piagam kemitraan, dan selanjutnya adalah materi, dan nanti akan ditutup dalam acara. Kalau memungkinkan waktunya kita akan tur ke kantor bawah ya teman-teman ya. Oke, masih semangat? SMK? Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping perwakilan dari SMK Al-Azhar Sepuh Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Ibu pendamping juga, dan juga seluruh tim yang membersamai kegiatan kunjungan industri dari SMK Al-Azhar ke Cipta Sarana Cendekia. Yang saya banggakan seluruh tim dari jajaran manajemen dan staf dari Cipta Sarana Cendekia, dan juga adik-adik dari SMK Al-Azhar Sepuh Banyuwangi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat tanpa kurang satu apapun. Ya, dan yang kedua, tidak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad SAW, karena kita bisa menjalani terangnya dunia dan menjalankan kodrat kita sebagai manusia untuk senantiasa belajar sepanjang hayat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada rombongan rekan-rekan sekalian dan adik-adik dari SMK Al-Azhar Banyuwangi dalam kegiatan kunjungan industri ke lembaga kami di Cipta Sarana Cendekia. Jadi ada beberapa informasi yang mau saya bagikan sekalian ke adik-adik sekaligus sebagai sambutan pembuka pada hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang di rumah SMK, karena lembaga kami ini sampai saat ini masih sering sekali disebut sebagai rumah SMK, di mana Cipta Sarana Cendekia ini sudah kurang lebih 20 tahun bergerak di bidang pengembangan pendidikan, terutama pendidikan vokasi di bidang SMK. Nah, hari ini sebelum kalian ke kliennya, nanti kamu kan tak ajak ke bawah, karena di Cipta Sarana Cendekia ini dalam satu gedung ini, sekali kamu melakukan kunjungan industri, kamu datang ke 3 tempat yang berbeda. Satu, tadi saya jelaskan Cipta Sarana Cendekia. 2, kamu akan sekaligus nanti datang ke kantor akuntan publik terdaftar. Yang ketiga, kalian sekaligus datang ke kantor konsultan pajak Dr. Andes Agus Sambodo dan rekan. Jadi nanti akan kita ajak keliling, kamu akan kita lihat keajaiban dunia pekerjaan di bidang konsultan pajak dan akuntan publik di bawah. Ya, tolong yang tadi selama perjalanan mabuk dikondisikan dulu supaya nanti nggak syok ketika melihat teman-teman di bawah kerja. Jadi kondisi mentalnya distabilkan dulu gitu ya, tarik nafas dalam-dalam, yang tenang, yang rileks. Nanti kita jalan-jalan ke bawah, kita akan kasih lihat gimana sih daily life-nya di Cipta Sarana Cendekia bareng sama Miss Bianda dan teman-teman yang lain gitu ya, biar lebih enak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya, mudah-mudahan nanti materinya bermanfaat, kunjungannya juga berkesan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bisa terus menjalin silaturahmi dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada segenap tim manajemen yang ada di PT Cipta Sarana Cendekia beserta staf, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping dari SMK Al-Azhar, kemudian juga anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama kami sampaikan maksud dan tujuan kami datang kemari, bahwa yang pertama kami ingin bersilaturahmi. Kalau kemarin mungkin Bapak Alfian sudah ke sana, kemudian ada Mbak Diah ya kalau tidak salah kemarin pada saat berkata. Jadi kita juga ingin berkunjung biar hubungan kita tetap terjaga.
Kemudian yang kedua, kami ingin melaksanakan program sekolah, yaitu yang ini mulai tahun ini Pak dilaksanakan, tahun kemarin belum, jadi semoga nanti terus berjalan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Itu kemudian yang ketiga, semoga nanti anak-anak di sini mendapatkan materi, mendapatkan ilmu yang nyata gitu. Setelah anak belajar di sekolah ini kan cuma teori-teori, praktek, kemudian yang nyata bekerja itu seperti apa. Semoga anak-anak nanti akan mendapatkan materi di sini. Demikian juga Bapak Ibu guru juga nanti bisa menimba ilmu di sini. Jadi selain kita nanti di sekolah kita berkecimpung dengan dunia pendidikan, kita juga nanti biar ikut belajar di sini bagaimana dunia kerja yang real gitu di akuntan publik ya, akuntan publik seperti itu, kemudian konsultan pajak itu seperti apa. Sambutan dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jiwa-jiwa yang hilang arah. Masih belum kelihatan. Hilangnya belum ada. Belum. Oke. Mudah-mudahan nanti di sini kamu bisa lihat. Jadi seingat saya waktu saya kesana kemarin topiknya adalah bekerja, melanjutkan dan berusaha. Jadi saya harus tanya kasih bekal kalian bekerja. Ada 3 waktu itu, melanjutkan ada 3 waktu itu, kemudian berusaha ada 3 juga waktu itu kalau nggak salah. Nah, di poin pekerjaan dan di poin melanjutkan itu bisa kalian lihat semuanya nanti kondisi realnya seperti apa dari sini. Kenapa? Karena bahkan di tim kantor konsultan pajaknya pun, kalau tim kantor konsultan pajak di sini itu 100% semuanya lulusan SMK, nggak ada yang bukan. Satu. Kenapa kok masih banyak sekali anak SMK yang pada akhirnya bingung, terutama jurusan akuntansi. Ketika lulus mau kerja apa? Bahkan di materi BMW pun ketika saya sampaikan ke kalian, PR saya adalah kamu cari 20 lowongan pekerjaan. Kamu siapkan apa-apa yang dicari dalam requirement-nya atau kebutuhan dari industri. Kenapa saya sampaikan itu? Minimal itu jadi tambahan informasi buat kalian tujuannya, supaya kamu tahu kalau lulusan SMK akuntansi itu bisa bersabar di lulus. Nanti secara aktual kamu akan lihat di bawah bahwa ada profesi yang bisa kita tekuni atau profesi yang bisa kita dalami kalau kita fokus di bidang akuntansi dan perpajakan. Cuma kenapa informasinya nggak pernah sampai ke teman-teman SMK? Karena jaraknya masih sangat jauh untuk sampai di tahap profesi, di mana semua profesi tenaga profesional di bidang akuntansi, di bidang perpajakan, di bidang keuangan, itu persyaratan utamanya sebelum dapat izin praktek. Jadi akuntan itu kan sama kayak dokter sebenarnya. Sampai kita dapat izin praktek, sampai kita dianggap profesional dan boleh menempuh profesi, itu pendidikan minimal itu D3 atau D4 atau S1 yang linear di bidang akuntansi. Berarti ketika lulus harus apa? Kuliah dulu, baru kita bisa berprofesi sebagai seorang akuntan. Akuntan yang dimaksud di sini apa? Apakah mereka yang bekerja di kantor, mengerjakan laporan keuangan, yes itu akuntan, tapi akuntan internal. Kalau itu tidak harus kamu lulus S1, kamu lulus SMK pun bisa. Akuntan yang dimaksud di sini mereka yang dianggap mereka yang dianggap ahli dalam sebuah bidang, mereka yang punya izin praktek. Kok kayaknya akan ya? Jadi kalian akan melihat teman-teman yang udah kakak-kakak yang udah punya gelar profesi. Pencapaiannya memang agak sedikit panjang. Cuma kalau saya boleh ngomong, profesi sebagai akuntan, profesi sebagai konsultan itu sampai sekarang masih bakalan jadi profesi yang sangat menjanjikan, di mana lapangan usahanya itu sebetulnya sangat luas. Ketika kita dianggap ahli dalam suatu bidang tadi, ya, karena kita punya paten, kita dicap sebagai orang yang menguasai bidang akuntansi. Kita boleh meriksa laporan keuangan siapa aja, selama kita punya kontrak dan perikatan. Jadi kita swasta dan kita bekerjanya itu menjual jasa kita sebagai seorang akuntan. Kalau dokter dia dapat pasien orang yang sakit gitu katakanlah ya, atau orang yang mau kontrol, orang yang mau check up gitu, karena ada sesuatu yang dirasa nggak
orang sehat pun nggak masalah kan datang ke dokter untuk konsultasi. Sama, akuntan juga itu. Cuman yang datang bukan hanya orang, tapi sama laporan keuangan, sama kondisi keuangan perusahaannya. Itu yang diperiksa, itu yang dicek, dan itu value-nya gede banget. Itu value-nya gede, nilainya gede banget. Kenapa? Tadi untuk mencapai pada tahap itu kita perlu investasi yang gede. Kita harus kuliah dulu, kita harus ujian dulu, ujiannya juga bayar, harus ada pelatihan dulu supaya kita dianggap betul-betul ahli. Nah, di sini di Cipta Sarana Cendekia dari ketiga divisi ini tadi, kita betul-betul saling terkoneksi satu sama lain dari sini. Jadi di kami di Cipta Sarana Cendekia, selain kita fokus ke pendidikan SMK, ya, dan itu tujuannya juga fungsinya untuk mengajak, ya, menyaring, menjaring adik-adik yang ingin berprofesi di bidang akuntansi. Yang kedua, kita tadi juga sebagai salah satu pusat pendidikan profesi konsultan pajak. Jadi siapa yang ingin jadi konsultan pajak itu biasanya pendidikan di sini dulu, pelatihan kita dulu sebelum akhirnya nanti mereka ikut ujian sertifikasi supaya bisa dinyatakan sebagai konsultan pajak. Tuh. Jadi kita terkoneksi terus di sini. Nah, Cipta Sarana Cendekia sendiri kita nggak hanya full di bidang pendidikan di sini, tapi kita juga menerima istilahnya apa ya? Kita juga aktif sebagai konsultan juga, tapi konsultannya konsultan bisnis. Jadi kayak menentukan semacam riset dan development dari sebuah perusahaan, analisis risiko, pengembangan bisnis, konsultan manajemen perusahaan, internal audit itu juga kita kerjakan di sini. Jadi kita meriksa kondisi laporan keuangan perusahaan, kondisi manajemen dalam sebuah perusahaan. Gitu. Timnya ya orang-orang yang sama ini. Gitu. Jadi mereka yang berada di sini itu kakinya nggak hanya berdiri di satu tempat, tapi harus bisa kemana-mana. Karena sekarang yang dibutuhkan di dunia luar itu satu orang dia bisa menguasai keahlian dari 5 orang. Satu orang dia bisa mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan 5 sampai 6 orang. Itu yang dicari. Jadi kalau kamu punya anak-anak yang hidupmu enak, kamu punya anak-anak yang hidupmu itu terang benderang, jangan hanya puas dengan apa yang kamu